Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisca Sally Gunawan dan saya dari kelompok 6, yaitu kelompok Victorian Period. Di sini kami akan membahas mengenai materi Victorian Period. Dan saya di sini memiliki anggota, yaitu yang pertama ada saya, Francisca Sally Gunawan, dan yang kedua ada Mutia Sofianti, dan yang ketiga ada Ali Mustafa, dan yang keempat ada Via Noviani. Baik, kita akan ke materi yang pertama, yaitu Victorian Age. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Via Noviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Victorian Age 1850 sampai 1900. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Queen Victoria 1837 sampai 1901. Dalam sejarah kerajaan Inggris, era Victoria adalah periode pemerintahan Ratu Victoria dari 20 Juni 1837 hingga kematiannya pada 22 Januari 1901. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang social change. Reformasi sosial terfokus pada penghentian perbudakan, menghapus beban seperti budak pada perempuan dan anak-anak, dan mereformasi polisi untuk mencegah kejahatan daripada menekankan hukuman yang sangat keras terhadap para penjahat. Yang lebih penting adalah reformasi politik, terutama pencabutan disabilitas terhadap nonkonformis dan Katolik Roma. Dan yang terpenting, reformasi parlemen dan pemilihan umum untuk memperkenalkan demokrasi dan menggantikan sistem lama ketika aristokrat senior mengendalikan puluhan kursi di parlemen. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rapid ekonomi dan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Sejarawan telah menandai era pertengahan Victoria 1850 sampai 1870 sebagai tahun emas Inggris. Ada kemakmuran karena pendapatan nasional per orang bertambah setengahnya. Sebagian besar kemakmuran disebabkan oleh meningkatnya industrialisasi, terutama dalam industri tekstil dan mesin, serta jaringan perdagangan dan teknik di seluruh dunia yang menghasilkan keuntungan bagi pedagang Inggris, dan ekspor dari klarifikasi diperlukan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu teknologi. Orang-orang Victoria terkesan dengan sains dan kemajuan dan merasa bahwa mereka dapat meningkatkan masyarakat dengan cara yang sama seperti mereka meningkatkan teknologi. Inggris adalah pusat dunia terkemuka untuk teknik dan teknologi maju. Perusahaan-perusahaan tekniknya banyak diminati di seluruh dunia untuk merancang dan membangun perkereta-apian. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Industrial Revolusi. Era Victoria 1837 sampai 1901 ditentukan oleh pemerintahan Ratu Victoria yang naik tahta pada usia 18 tahun dan memerintah selama industrialisasi Inggris, mendorong perubahan yang luar biasa dan pertumbuhan ekspansif kekuatan domestik dan asing Inggris. Periode Victoria dalam sejarah Inggris adalah studi kasus yang sangat kontras, keindahan dan kekayaan, aristokrasi versus kemiskinan dan depresi kelas pekerja miskin. Kelas menengah pada dasarnya tidak ada, tetapi revolusi industri berarti bahwa keseimbangan kekuasaan bergeser dari aristokrasi yang kedudukan dan kekayaannya didasarkan pada tanah kepada para pemimpin bisnis yang baru kaya. Aristokrasi baru menjadi kekayaan, bukan tanah, dan sering membeli sendiri gelar yang tetap penting dalam masyarakat Inggris. Sekian
penjelasan dari saya tentang Queen Victoria sampai Industrial Revolusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Mustafa. Saya akan menjelaskan periode Victoria. Periode ini dinamakan periode Victoria karena sebagian besar periode itu bersamaan waktu dengan bertahtanya Ratu Victoria. Masa itu adalah masa damai, dan selama itu berlangsunglah perubahan-perubahan sosial yang penting serta perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat. Perubahan-perubahan ini merupakan salah satu aspek apa yang disebut revolusi industri. Yang dimaksud dengan revolusi industri pada pokoknya ialah segala perubahan radikal yang diakibatkan oleh penerapan penemuan-penemuan baru dalam teknologi pada industri dan pengangkutan. Revolusi ini mengandung segi-segi positif dan juga negatif. Pada taraf permulaan, segi-segi negatiflah yang lebih kelihatan. Salah satu masalah yang paling serius ialah perbedaan yang semakin menyolok antara yang kaya dan yang miskin. Antara majikan dan buruh, maka banyaklah gagasan-gagasan yang diajukan untuk memecahkan masalah ini. Dan banyak pula di antara masyarakat yang diterima dan dilaksanakan. Segi-segi positif revolusi industri terlihat pada semakin meningkatnya kemakmuran umum. Dengan meningkatnya kemakmuran, meningkatlah kegiatan intelektual. Ilmu pengetahuan alam menemukan keajaiban baru. Misalnya, tenaga listrik yang segera dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Yang paling menghebohkan ialah hasil-hasil penelitian Charles Darwin yang diterbitkan dengan judul The Origin of Species, yang mengemukakan teori evolusi biologis yang terkenal. Teori Darwin ini mengubah pandangan banyak orang tentang segala sesuatu di dunia ini, dan juga menimbulkan banyak pertentangan. Selain kemajuan dalam bidang ilmiah ini, pendidikan pun semakin maju dan meluas, juga di kalangan rendahan. Hal ini menandakan makin mantapnya demokrasi dan makin majunya ekonomi yang memerlukan tenaga-tenaga terdidik dalam jumlah yang semakin besar. Mengenai ciri-ciri umum kesusastraan periode Victoria, pertama-tama perlu disebut bahwa zaman itu adalah zaman prosa. Memang benar bahwa banyak sajak yang bermutu yang dihasilkan. Tetapi masalah-masalah yang ada waktu itu seperti dibentangkan di atas, rupa-rupanya lebih mendorong penulisan prosa. Dengan semakin meluasnya pendidikan umum, maka makin besarlah jumlah pembaca terbitan berkala seperti surat kabar dan majalah. Terbitan ini diisi dengan berbagai macam berita, gagasan, ulasan-ulasan, dan sebagainya. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, maka bertambah besar juga jumlah buku ilmiah, baik mengenai alam maupun tentang segala rupa aspek kehidupan manusia. Masalah-masalah mendesak yang dihadapi masyarakat waktu itu merupakan umpan yang sangat baik dihasilkannya tulisan-tulisan di atas, dan juga bagi penulisan novel. Novel dapat merupakan suatu sarana efektif guna menyajikan masalah-masalah serta ideal-ideal. Ciri penting lainnya ialah bahwa kesusastraan, baik prosa maupun puisi, diabdikan kepada suatu tujuan, ialah untuk meningkatkan moral masyarakat. Jadi novel misalnya tidak aja mengabarkan hidup sebagaimana adanya, tetapi juga mengetengahkan bagaimana hidup itu seharusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sofianti dan saya di sini ingin melanjutkan penjelasan tentang puisi pada era Victoria. Ciri-ciri puisi pada zaman Victoria umumnya ditandai oleh surutnya liris dan spontanitas seperti yang terdapat pada zaman Romantisme, dan mengarah kepada penetapan standar-standar baik bentuk maupun isi.
sehingga menimbulkan puritanisme yang dikenal sebagai Victorianism. Masalah-masalah sosial, ilmiah, dan keagamaan menjadi subjek puisi. Segala unsur ekspresi diperhatikan secara cermat sehingga memperoleh kemajuan dalam teknik penulisan puisi. Tokoh puisi yang terkenal pada periode ini adalah yang pertama ada Alfred Lord Tennyson pada tahun 1809 hingga 1892. Tennyson adalah seorang penyair yang paling terkenal sepanjang periode itu. Dia anak keempat dari 12 bersaudara. Salah satu lirik Tennyson adalah The Princess pada tahun 1847 yang ditulis dalam blank verse dan menyinggung suatu masalah yang sedang hangat pada waktu itu, yaitu emansipasi wanita. Lalu Robert Browning pada tahun 1812 hingga 1889. Ia adalah seorang penyair, anak seorang juru tulis pada Bank of England. Ia menikah dengan seorang penyair yang bernama Elizabeth Barrett Browning pada tahun 1861. Karyanya yang paling terkenal adalah Pauline yang terbit pada tahun 1833. Lalu ada Elizabeth Barrett Browning pada tahun 1806 hingga 1861. Ia memiliki reputasi sebagai penyair Victorian jauh sebelum dia bertemu dengan Robert Browning. Karyanya yang paling terkenal adalah The Seraphim and Other Poem pada tahun 1838 dan Poems pada tahun 1844. Lalu ada Matthew Arnold pada tahun 1822 hingga 1888. Ia adalah seorang penyair, kritikus, dan pendidik. Puisinya yang terkenal adalah The Forsaken pada tahun 1849, Sohrab and Rustum pada tahun 1853, and Dover Beach pada tahun 1867. Puisinya bersifat elegi, mediatif, dan melankolis, penuh dengan rasa keterasingan spiritual dan kehilangan kepercayaan religius. Lalu ada Dante Gabriel Rossetti pada tahun 1828 hingga 1882. Ia adalah seorang penyair dan pelukis. Pada awalnya, ia dikenal sebagai seorang pelukis. Namun pada akhirnya dia menulis puisi yang berjudul The Blessed Damozel pada tahun 1850 yang membuatnya menjadi terkenal. Prosa lebih banyak dihasilkan dalam periode Victoria. Juga telah dikatakan bahwa kesusastraan diabdikan kepada suatu tujuan. Maka karya-karya novel yang dihasilkan dalam periode itu pada umumnya merupakan apa yang disebut novel-novel masalah atau problem novels. Dan karena tujuannya ialah untuk meningkatkan moral masyarakat, maka novel-novel itu juga disebut novel-novel didaktik. Charles Dickens pada tahun 1812 hingga 1870 adalah pencipta utama jenis novel-novel ini. Masa kecilnya berlangsung dalam suasana kemiskinan dan kesepian, dan pengalaman ini tidak pernah ia lupakan dan akan kita temukan kembali dalam cerita-cerita serta pelukisannya tentang nasib anak-anak miskin yang sangat memilukan hati. Seperti telah dinyatakan, tujuan utama novel-novel Dickens ialah memberantas kebincangan-kebincangan dalam masyarakat dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan itu dan mengunggah hati nurani masyarakat. Cara yang ditempuhnya ialah dengan menimbulkan rasa sedih dan rasa gembira silih berganti. Misalnya seperti dalam novel Nicholas Nickleby yang mengetengahkan kebincangan-kebincangan dalam sekolah-sekolah bagi anak-anak miskin. Ia melakukan kejadian-kejadian serta watak-watak yang lucu, tetapi juga ketidakadilan dan penderitaan yang memilukan. Ia kombinasikan humor dan kesedihan, ketawa dan air mata, seperti yang terdapat dalam hidup yang sesungguhnya. Lalu ada karangan kedua karya Charles Dickens, yaitu yang berjudul Oliver Twist, yang dipublikasikan pada tahun 1838. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu bernama Oliver Twist yang hidup di Inggris pada tahun 1830-an.
Melalui novel ini, Dickens mengangkat tema kemiskinan, kelas sosial, dan kekerasan yang terjadi pada masa revolusi industri di Inggris. Lalu selanjutnya ada buku yang berjudul A Christmas Carol, merupakan novela yang dikarang oleh Charles Dickens. Edisi pertama novel ini diterbitkan oleh Chapman and Hall di London dan diilustrasikan oleh John Leech. A Christmas Carol mengisahkan cerita mengenai Ebenezer Scrooge, seorang kikir yang dikunjungi oleh hantu dari mantan mitra bisnisnya Jacob Marley, dan roh-roh hantu Natal masa lalu, hantu Natal masa sekarang, dan hantu Natal akan datang. Setelah dikunjungi hantu tersebut, Ebenezer berubah menjadi orang yang baik dan lemah lembut. Lalu ada pun karya Charles Dickens lainnya, yaitu yang berjudul A Tale of Two Cities. Novel ini merupakan novel pada tahun 1859 yang bersetting di London dan Paris sebelum dan selama Revolusi Prancis. Novel ini menggambarkan keadaan buruk petani Prancis dalam tahun-tahun sebelum revolusi, kebrutalan yang ditunjukkan kaum revolusi terhadap aristokrat pada awal revolusi, dan paralel dengan kehidupan sosial di London pada periode yang sama. Novel ini berkisar pada kehidupan tokoh-tokoh protagonis, yaitu Charles Darnay dan Sidney Carton. Adapun karya Charles Dickens lainnya, yaitu yang berjudul Great Expectation. Buku ini menceritakan sebagai bocah yatim piatu yang tinggal bersama kakak perempuan dan suaminya. Pip tidak pernah memiliki harapan, namun ketika dia mulai mengunjungi seorang wanita tua kaya raya, Miss Havisham, dan keponakan angkatnya, Estella, mulailah Pip mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian Pip mewariskan sejumlah uang dari seorang misterius, dan dia pun pindah ke London untuk belajar menjadi pria terhormat. Lalu selanjutnya adalah William Makepeace Thackeray pada tahun 1811 hingga 1863. Ia merupakan penulis novel terkenal di era Victoria setelah Dickens. Dia hidup dengan serba kecukupan dan dididik dalam sekolah-sekolah terbaik dan bahkan pernah belajar di Universitas Cambridge. Berbeda dengan Dickens yang selalu menunjukkan optimisme dan melihat kebaikan di mana-mana, sedangkan Thackeray bersikap sinis dan melihat banyak kepalsuan dalam masyarakat, terutama masyarakat atasan yang menjadi subjek novel-novelnya. Seperti kita ingat, Dickens lebih banyak penulis tentang golongan rendahan. Memang sesungguhnya perbedaan antara kedua novelis itu terutama ialah perbedaan temperamen. Dickens bersifat romantis dan emosional dan menafsirkan dunia ini terutama melalui imajinasinya, sedangkan Thackeray adalah seorang realis dan moralis yang berdasarkan penilaian hanya atas dasar pengamatan dan renungan. Lalu, ada pun karya-karya novel yang ditulis oleh William Makepeace Thackeray, yaitu yang berjudul Henry Esmond. Novel ini menceritakan tentang kehidupan awal Henry Esmond, seorang kolonel dalam pelayanan Ratu Anne dari Inggris. Lalu ada pun karya William Makepeace Thackeray yang berjudul Vanity Fair. Novel ini yang menceritakan tentang kehidupan Becky Sharp dan Amelia Shady di tengah teman dan keluarga mereka selama dan setelah Perang Napoleon. Adapun karya William Makepeace Thackeray lainnya, yaitu yang berjudul Pendennis. Novel ini novel yang diadaptasi pada tahun 1848 hingga 1850, terletak di Inggris abad ke-19, khususnya di London. Pahlawan utama adalah seorang pria muda Inggris yang bernama Arthur Pendennis yang lahir di negara itu dan berangkat ke London untuk mencari tempat dalam kehidupan dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada novel karya William Makepeace Thackeray yang berjudul The News Come. Novel ini merupakan novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1854 dan 1855. Lalu ada pun karya William
Space Thackeray, yaitu yang berjudul The Virginians. Novel ini merupakan novel sejarah karya William Max Space Thackeray yang berbentuk sequel Henry Esmondnya dan juga terkait dengan Pendennis. Lalu selanjutnya ada Mary Ann Evans pada tahun 1819 hingga 1880. Nama samarannya ialah George Eliot. Sifat umum novel-novelnya ialah apa yang ia sendiri namakan, yaitu realisme psikologis. Yang dimaksud dengan istilah ini ialah pengungkapan perjuangan jiwa, yaitu motif-motif, emosi-emosi, serta pengaruh-pengaruh keturunan yang menguasai perbuatan. Tapi ia bukan saja menjelaskan ini semua secara terperinci, melainkan juga menunjukkan pelajaran apa yang dapat diambil daripadanya. Dalam karya-karya Dickens dan Thackeray, watak tokoh-tokoh ceritanya sudah terbentuk, dan apa yang akan mereka perbuat dalam situasi tertentu agar mudah diramalkan. Tetapi dalam novel George Eliot, watak-watak itu dalam proses pertumbuhan secara berangsur-angsur. Ke arah mana pertumbuhan itu, misalnya ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, tergantung pada apa yang mereka perbuat, sebab jiwa manusia dikuasai oleh hukum-hukum moral, sebagaimana halnya segala sesuatu di dalam alam ini dikuasai oleh hukum-hukum alam yang ketat. Lalu, adapun karya-karya George Eliot yang terbanyak membacanya ialah yang berjudul Adam Bede pada tahun 1859, lalu ada The Mill on the Flows pada tahun 1860, dan ada novel yang berjudul Silas Memoir pada tahun 1861. Ketiga novel ini mengenai kehidupan daerah-daerah pedesaan di Inggris, dan tentunya juga berisi analisis-analisis psikologi dan pembahasan-pembahasan moral seperti diterangkan sebelumnya. Satu ciri lagi yang terasa dalam novel-novel George Eliot ialah suasana kemurungan yang misalnya terlihat dalam kesepihan spiritual yang diderita oleh Maggie, tokoh utama novel The Mill on the Flows.